Lu tahu nggak? Jepang pernah hampir dikuasai sama seorang daimyo kecil yang awalnya dianggap remeh semua orang, namanya Mori Motonari. Bukan samurai paling kuat, bukan ninja, bukan panglima besar. Dia cuma pemimpin klan kecil di Aki. Tapi dengan kecerdasan ekstrim, kesabaran iblis, dan strategi yang jahat tapi elegan, dia naik dari raja kampung. Jadi salah satu penguasa paling berbahaya di era Sengoku. Motonari lahir tahun 1497 saat dari umur muda, Motonari udah belajar satu hal. Klan kecil nggak akan bertahan dengan kekuatan brute force. Mereka harus survive lewat otak. Di masa mudanya, Motonari bukan tipe pejuang garda depan. Dia lebih banyak observasi, ngeriset musuh, nyiapin jaringan, dan baca peluang politik. Ketika kakaknya meninggal, dia naik jadi kepala klan Mori. Masalahnya, klan Mori saat itu cuma punya satu kastil kecil, satu provinsi lemah, dan dua musuh raksasa. Tapi Motonari udah punya visi besar. Menangkan perang tanpa harus berperang. Langkah cerdas pertamanya adalah memecah konflik antara dua musuh utama, Amago dan Ochi. Dia pura-pura tunduk ke Ochi, lalu diam-diam memancing konflik internal di Amago. Ketika kedua klan ini saling habisi, Motonari pelan-pelan memperkuat basisnya, memperbaiki ekonomi, memperluas jaringan mata-mata, dan membangun aliansi kecil-kecilan. Titik balik besar pertama datang saat Amago Tsunehisa, penguasa Amago yang terkenal brutal dan kuat, mulai memperluas wilayahnya ke Aki. Banyak daimyo kecil gugur, tapi Motonari tahu bagaimana cara menghancurkan musuh yang lebih besar. Bukan frontal Motonari sudah selesai, tapi Motonari sengaja mengundang Sui ke Pulau Itsukushima, tempat suci yang secara moral haram dijadikan medan perang. Su, karena percaya Mori lemah, terjebak. Malam hari badai besar datang. Pasukan Mori menyerang dari darat dan laut dalam gelap, sementara pasukan Su nggak siap. Su Harukata kalah telak dan bunuh diri. Dalam satu malam, Motonari mengubah kekalahan absolut menjadi kemenangan spektakuler. Ini bukan cuma kemenangan militer, ini kemenangan psikologis, spiritual, dan politikal sekaligus. Setelah Itsukushima, Motonari menghancurkan sisa-sisa kekuatan. Ini ditambah strategi ayah mereka, menelan Amago hidup-hidup. Saat Amago Yoshihisa menyerah, Chugoku sudah hampir seluruhnya dikuasai klan Mori. Di tengah kenaikan kekuasaannya, Motonari mengajarkan filosofi yang kemudian terkenal di seluruh Jepang. 3 anak panah, 1 panah mudah dipatahkan. 3 panah yang diikat tidak bisa. Ini bukan sekedar pelajaran tentang keluarga, tapi juga strategi politik. Buat kelompok inti yang solid, dan gunakan mereka untuk mengendalikan wilayah luas dengan satu visi. Ironinya, Motonari yang dikenal dengan ajaran persatuan adalah manipulator. Paling berbahaya di era Sengoku. Dia memecah klan musuh, memancing pemberontakan, menyebar rumor palsu, dan bikin konflik internal meledak dari dalam. Bahkan musuh-musuhnya bilang, Motonari tidak menyerang benteng. Dia menyerang hati manusia. Di akhir hidupnya, Motonari udah berhasil mengubah klan Mori dari klan kecil yang hampir punah menjadi salah satu kekuatan terbesar Jepang. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh Chugoku, 5 provinsi besar. Dia meninggal tahun 1571. Dengan reputasi sebagai salah satu daimyo paling cerdas, paling sabar, dan paling manipulatif dalam sejarah Jepang. Bahkan Tokugawa Ieyasu, yang terkenal sebagai aliansi politik paling licin di Jepang, mengakui kecerdasan Motonari. Mori Motonari bukan legenda karena pedang. Dia legenda karena otaknya yang nggak pernah tidur.